Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Nasih Dwi Cahyo akan menyampaikan materi dari kelompok kami dengan judul pengembangan alat penilaian hasil pembelajaran berupa non-tes. Yang pertama, pengertian. Menurut Wiyoko dalam buku Magdalena mengatakan bahwa teknik evaluasi non-tes biasanya digunakan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan atau dilakukan oleh peserta didik. Itu adalah instrumen. Ini berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati daripada pengetahuan dan proses mental lainnya yang dapat diamati oleh panca indera. Yang ketiga, non-tes adalah alat evaluasi atau penilaian yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan kepribadian yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan baik secara individu maupun secara berkelompok. Selanjutnya, observasi. 1. Teknik penilaian dengan cara mengamati tingkah laku pada suatu situasi tertentu. 2. Observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur ialah pendidikan menentukan dengan jelas apa yang akan diobservasi, bagaimana cara mengamatinya, dan kapan diamati. Observasi tidak terstruktur, sifat fleksibilitasnya lebih besar diberikan kepada pendidik atau guru. Selanjutnya, wawancara. 1. Komunikasi langsung antara yang mewawancarai dengan yang diwawancarai. 2. Wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur, jawabannya kemungkinan sudah disiapkan sejak awal. Sedangkan wawancara tidak terstruktur, jawabannya tidak perlu disiapkan atau dijawab oleh peserta didik secara langsung atau bebas sesuai dengan pendapatnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Yang selanjutnya yaitu angket, sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Yang selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus adalah mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangannya. Bertujuan untuk mempelajari secara mendalam seseorang atau siswa yang dipandang mengalami studi kasus tertentu. Teknik dan alat pengumpulan data yang meliputi latar belakang kehidupan dan keluarga, kesanggupan dan kebutuhan, serta perkembangan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu sosiometri. Sosiometri adalah suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu dapat mengkuantifikasi pendapat tentang peserta yang penerimaan teman sebayanya serta hubungan mereka. Alat yang tepat untuk menilai hubungan sosial dan tingkah laku sosial dari murid-murid dalam suatu kelas yang meliputi struktur hubungan individu, susunan antar individu, dan arah hubungan sosial. Catatan insidental adalah catatan singkat tentang peristiwa-peristiwa sepintas yang dialami peserta didik secara perseorangan. 2. Merupakan perlengkapan dalam rangka penilaian guru terhadap peserta didiknya, terutama yang berkenaan dengan tingkah laku peserta didik. 3. Terbentuk buku khusus atau kartu-kartu kecil sehingga dapat menafsirkannya. Yang selanjutnya yaitu daftar cek. Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Dapat memungkinkan guru sebagai penilai mencatat tiap-tiap kejadian yang
betapun kecilnya tetapi dianggap penting. Yang selanjutnya yaitu skala penilaian. Skala penilaian fenomena-fenomena yang akan dinilai itu disusun dalam tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan. Jadi tidak hanya mengukur secara mutlak ada atau tidaknya variabel tertentu, tetapi lebih jauh mengukur sebagaimana intensitas gejala yang ingin diukur. Yang selanjutnya adalah inventory kepribadian. Nah, inventory kepribadian yang hampir serupa dengan tes kepribadian. Yang membedakannya adalah pada inventory ini jawaban peserta didik tidak memakai kriteria benar atau salah. Yang kedua, dipergunakan pula skala-skala tertentu untuk kuantifikasi jawaban sehingga dapat dibandingkan dengan kelompoknya. Yang ketiga adalah aspek-aspek kepribadian melalui inventory ini seperti sikap, minat, sifat-sifat kepemimpinan, dan dominasi. Untuk yang selanjutnya adalah skala sikap. Sikap mengacu kepada perbuatan atau perilaku seseorang, tetapi tidak berarti semua perbuatan identik dengan sikap. Guru perlu mengetahui norma-norma yang ada pada peserta didik, terutama terhadap mata pelajaran dan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah teknik pemberian penghargaan. Teknik pemberian penghargaan ini dianggap penting karena banyak respon dan tindakan positif dari peserta didik yang timbul akibat tindakan belajar. Guru yang memberikan penghargaan kepada setiap tindakan positif dari peserta didik dalam berbagai bentuk. Nantinya guru mengapresiasi terkait tindakan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang selanjutnya adalah meningkatkan motivasi belajar agar situasi pembelajaran semakin membaik dan nyaman. Untuk yang selanjutnya adalah fungsi non-tes. Fungsi non-tes ini adalah alat untuk mengetahui atas tercapainya atau tidaknya tujuan instruksional. Sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar, perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar guru, dan lain-lain. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada orang tua. Laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi. Yang selanjutnya adalah prosedur penilaian non-tes. Prosedur ini dilihat dari secara garis besar saja. Jadi yang pertama yaitu perencanaan penilaian. Dalam perencanaan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup di sini mengenai bahan pelajaran yang akan diujikan. Nah, sumbernya ada di silabus, buku sumber, atau catatan bahan ajar yang lainnya yang biasanya dimiliki oleh guru ataupun murid. Kemudian yang kedua, menyiapkan bahan atau alat penilaian. Nah, bahan penilaian di sini disusun berdasarkan ketetapannya dan sistematis juga dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dilihat dari tingkat kesulitan bahan ajar, kemudian manfaat bagi siswa juga, itu masuk ke penyusunan bahan penilaian. Yang ketiga yaitu pelaksanaan non-tes. Pelaksanaan non-tes ini dilakukan dengan penilaian formatif yang diselenggarakan pada akhir ajaran atau akhir semester. Bisa saja dalam bentuk portofolio ataupun yang lain. Kemudian yang kedua adalah penyusunan kisi-kisi. Kisi-kisi di sini tuh maksudnya sebuah format yang memuat lengkap soal yang akan disusun. Jadi seperti poin-poin yang akan dikembangkan dalam bentuk soal. Kemudian dirancang sebagaimana rupa dan menjadi dasaran penyusunan soal non-tes.
Jadi penilaian non-TES di sini memuat tujuan pembelajaran, lingkup bahan ajar persoalan, pokok dan subpokoknya, hingga jumlah soal dan bobot soalnya. Kemudian pembuatan soal dan kunci jawaban. Nah, pembuatan soal ini perlu diperhatikan kaidah pembentukan soalnya. Jadi dianjurkan untuk membuat lebih banyak. Fungsinya sebagai cadangan jika terjadi soal yang tidak memadai, jadi bisa dihapus. Nah, kemudian dalam pembuatan soal ini dituntut seorang guru memiliki kemampuan khusus yang dikembangkan. Soalnya ya membuat soal itu tidak semerta-merta jadi, tidak semerta-merta langsung membuat, tapi harus dipikirkan dengan jumlah soalnya, bobot soalnya mau dibentuk seperti apa, daftar cek atau yang lainnya. Nah, kemampuan khusus ini secara garis besarnya itu diujikan ya melalui non-TES seperti wawancara, angket, observasi atau portofolio dan yang lainnya. Terus pemahaman karakteristik siswa yang akan ditesnya itu bagaimana, kemampuan membahasakan gagasan, penguasaan pembuatan soal, terus ada kelemahan dalam pembelajaran, itu semuanya dikaji kembali dan dikembangkan lagi. Yang selanjutnya yaitu penentuan bentuk soal. Setelah pembuatan soal tadi, selanjutnya itu pembentukan soal yang digunakan dalam penilaian yang hendaknya itu mengacu pada pembelajaran. Contoh, jika tujuan pembelajaran menuntut kemampuan ingatan, maka bentuknya bisa berupa wawancara atau tanya jawab atau bisa dibentuk dengan angket gitu. Dan yang terakhir yaitu merakit soal. Nah, butir soal yang sudah ditentukan tadi disusun secara berurutan dari yang mudah ke sukar. Maksudnya tingkatannya dari yang tingkatan mudah terus naik lagi ke level yang sedikit sulit, kemudian naik lagi ke sukar gitu. Nah, bahan ujinya yang sejenis dan sesuai dengan kedalaman dan keluasaan yang tercantum. Ada garis besar program pengajaran. Slide selanjutnya yaitu contoh dari penilaian sosiometri. Nah, contohnya di sini itu guru memberikan sebuah petunjuk kepada anak didiknya seperti membuat tulisan di lembar kertas. Bisa dibuat siapa temanmu yang paling baik, atau siapa gurumu yang diidolakan, atau materi apa yang kamu sukai, seperti itu. Kemudian langkah kedua, mengumpulkan jawaban tersebut dari peserta didik. Nah, dari kumpulan jawaban tersebut bisa dibuat seperti tabel. Apa jawaban mereka itu ditulis di situ. Itu dari contoh kecil dari penilaian sosiometri. Kemudian ada daftar cek. Nah, daftar cek yang ada di slide ini bisa dibentuk seperti ini, meliputi pernyataan penting, biasa atau tidak penting. Nah, siswa biasanya di sini disuruh checklist saja. Apakah sarapan tiap pagi itu penting, biasa atau tidak penting. Nah, macamnya seperti ini. Bisa saja daftar ceknya ini dibentuk seperti buku harian. Maksudnya tabelnya cuma dikit, nggak banyak, seperti ini bisa. Sesuai guru yang akan membuat dan memberikannya. Nah, terus selanjutnya di slide selanjutnya ini adalah skala sikap. Nah, skala sikap di sini bentuknya seperti daftar cek, tapi di sini ada skalanya, yaitu yang menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Dalam keterangannya, jika angka 1 ini menunjukkan sangat tidak setuju. Kemudian angka kedua ini kurang setuju,
Yang ketiga, sedang-sedang saja. Yang keempat, setuju yang biasa-biasa saja. Kemudian yang kelima adalah sangat setuju. Biasanya seperti itu skala yang diberikan menunjukkan sikap setuju atau tidaknya, tapi ada tingkatannya. Tuh. Nah, dari sini nanti guru bisa melihat bagaimana kondisi siswanya mengenai apa-apa yang dia lakukan. Nah, bisa saja skala sikap ini diberikan setelah TS atau di tengah-tengah pelajaran, bisa seperti itu. Selanjutnya, terima kasih sudah menyimak video kami mengenai penilaian hasil belajar berupa non-TES. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Selebihnya akan